filosofi daripada teh itu untuk berpikir lebih dalam. Kalau kopi itu membantu kita untuk berpikir lebih cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast HMI Komuni Cabang Malang, yang bisa kita sebut dengan HMI Komisariat Unitri. Dan tentunya kita duduk di pagi hari ini ialah cuacanya sangat mendukung ya, Abang ya, sangat mendukung, sangat cerah gitu ya. Bagaimana kita menambah wawasan kawan-kawan yang berada di luar Malang. Maka dari itu saya sudah mendatangkan atau menghadirkan Abang di samping kanan saya ini untuk membahas 6 materi pokok HMI, yang tentunya kita akan membedah materi KMO, kepemimpinan, manajemen, dan organisasi. Dan tentunya ini adalah suatu hal yang sangat penting bagi kita, Bang ya. Yang sangat penting bagi kita, dan tentunya kita sebelum masuk ke ranah pembahasannya lebih dalam, saya akan memperkenalkan saya sendiri dulu. Nama saya, kalau di nama-nama formal itu, nama saya itu Muhammad Khairul Rahman, bisa dipanggil Rahman. Akan tetapi kembali kepada nama non formal, Azze. Saya ini sering dipanggil Jagat. Nama-nama samaran begitu, Azze. Jauh sekali ya nama asli sama nama samaran. Begitu. Tentunya tidak kemungkinan besar saya akan memperkenalkan dulu ini pemateri yang ada di samping kanan saya ini. Abang atau memperkenalkan sendiri atau saya akan memperkenalkan? Kayaknya lebih asik kalau saya diperkenalkan. Oh gitu ya. Lebih so sweet. Siap. Pemateri Abang yang di samping kanan saya ini ialah Rajab Abu Bakar As-Siddiq. Rajab Abu Bakar ialah beliau mantan kepengurusan periode 2020-2021 sebagai Kabid KPP. Dan tentunya ini adalah sebuah bentuk penghormatan bagi kita. Bagaimana di dalam podcast pagi hari ini bisa mendatangkan beliau. Dan tentunya beliau ini adalah orang hebat. Gitu ya. Enggak terlalu gimana. Tentunya begitu ya, kira-kira begitu ya. Kabarnya gimana, Bang, sekarang? Alhamdulillah sangat baik ya, seperti yang terlihat oleh Jagat sendiri. Siap. Berarti keadaannya baik, Bang ya? Alhamdulillah sangat baik. Ya, so far so good lah. Asik. Begitu kalau kata anak-anak ini ya sekarang. Ya, anak-anak hit katanya. Anak-anak hit. Ya. Oke, baik. Karena kita ini akan membahas tentang KMO, kepemimpinan, manajemen, dan organisasi, dan tentunya kita akan membedah apa itu KMO. Makanya biar kawan-kawan yang berada di luar Malang, siapapun yang menonton podcast ini, untuk menambah wawasan ketika melihat podcast ini, dan tentunya apa yang kita bedah nanti ini akan menambah ilmu-ilmu pengetahuan tentang KMO itu sendiri. Dan tentunya itu adalah sebuah suatu hal yang terpenting bagi kita untuk diketahui, kan begitu ya, Abang ya. Mungkin langsung saja, Abang. Apa sih yang KMO itu apa sih? Yang disebut KMO itu apa? Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat karunia dan rahmatnya kita sampai bisa berkumpul ya di lokasi ini. Saya bisa bermuajahah juga dengan moderator, dengan kawan-kawan yang di kampung, dengan kawan-kawan yang menonton podcast ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Selawat berantingkan salam semoga tetap tercurah dan limpahkan kepada baginda alam, Habib tertinggi anti korupsi beliau. Menurut kita beliau adalah sebuah panutan yang memang harus diikuti sampai titik darah penghabisan begitu. Kalau kata Jagat, asik. Harus begitu. Tiada lain dan tiada bukan, namanya adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sederhananya begini Jagat ya, untuk memahami sebuah bidang ilmu pengetahuan yang dinamakan dengan KMO ya. Kepemimpinan, manajemen, dan organisasi. Di dalam KMO ada 3 hal yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama adalah kepemimpinan. Kepemimpinan itu apa sih? Nah,
kita kadang berdiskusi tentang KMO tidak membedah salah satu persatu, tapi kita menyatukan semuanya. Memang betul dia berkorelasi begitu. Karena ketika kita berbicara tentang kepemimpinan, maka kita akan berbicara tentang manajemen di dalamnya, karena proses di dalamnya. Terus ujung-ujungnya juga nanti ya mengarah kepada organisasi. Yang pertama yaitu kepemimpinan, Jagat. Kepemimpinan ini saya bagi ke dalam 3 bagian. Kepemimpinan itu sendiri adalah kata sifat yang artinya seni di dalam mempengaruhi orang. Nah, itu arti daripada kepemimpinan itu sendiri. Seni di dalam mempengaruhi seseorang. Jadi jagat ketika mempunyai jiwa untuk mempengaruhi seseorang, untuk mengikuti jagat sudah punya jiwa kepemimpinan. Alhamdulillah. Nah, seperti itu sederhananya untuk pemimpin, untuk kepemimpinan ya. Belum pemimpin nanti. Jadi sederhananya ketika seseorang mempunyai sifat atau jiwa untuk mempengaruhi seseorang dalam hal apapun, dalam konteks apapun, dalam konteks yang positif pun dalam konteks yang negatif, itu terserah daripada personalia seorang pemimpin. Ketika dia sudah mempunyai sifat itu, maka dia sudah punya sifat kepemimpinan. Karena kepemimpinan itu sifat yang artinya seni di dalam mempengaruhi seseorang, begitu. Terus yang kedua adalah subjek. Nah, kepemimpinan ini subjeknya siapa? Betul. Nah, subjek sendiri adalah seseorang yang memimpin. Siapa? Jagat. Begitu. Kalau tadi seninya, caranya. Kalau ini subjeknya, ini orangnya, begitu. Maka ya jagat ini adalah orangnya, begitu. Nah, itu yang dinamakan dengan pemimpin. Pemimpin adalah jagatnya, begitu. Seseorang yang memimpin, begitu. Nah, yang ketiga adalah objek. Nah, objeknya apa? Pimpinan. Pimpinan adalah jabatan, kedudukan. Jadi ada kepemimpinan, pemimpin, dan pimpinan. Pimpinan itu dia konteksnya berbicara soal kedudukan, jabatan, jagat sebagai apa, seperti itu. Itu sederhananya. Nah, untuk definisi daripada kepemimpinan itu sendiri, saya mengutip dari yang dikatakan oleh William Scott. Dia mengatakan bahwa proses kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan seseorang untuk mengikuti apa yang diinginkan bersama untuk mencapai tujuan yang efektif, dan tentunya tujuan yang bersama juga, seperti itu. Itu kata William Scott. Maka di dalam mempengaruhi seseorang, tentu kata William Scott, bagaimana caranya jagat untuk mempengaruhi kelompok tertentu nih. Mempengaruhi kelompok tertentu, misalnya di HMI Komuni. Jagat bagaimana untuk mempengaruhi kawan-kawan yang ada di HMI Komuni untuk mengejawantahkan apa yang diperintahkan di dalam ADART atau anggaran dasar pasal 4 tadi. Aturan main lah begitu ya. Aturan main. Nah, untuk mengejawantahkan itu dibutuhkan seorang pemimpin yang bisa mengarahkan itu. Itu kata William Scott. Begitu ya kalau untuk kepemimpinan itu sendiri. Kalau untuk kepemimpinan manajemen, sekarang kita berbicara tentang manajemen. Manajemen ini juga kawan-kawan harus ketahui dulu apa manajemen ini. Itu perlu dibedah juga. Perlu dibedah juga. Jadi manajemen kawan-kawan, coba saya mengutip juga yang dikatakan oleh Rizky Griffin. Dia mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan untuk mengakomodir sumber daya dalam mencapai tujuan bersama. Itu katanya Rizky Griffin, begitu. Jadi di dalam manajemen itu sendiri ada yang nantinya namanya proses perencanaan. Proses perencanaan. Karena kita berbicara tentang manajemen sendiri adalah seni perencanaan, merencanakan sesuatu, begitu, merancang sesuatu. Jadi kata Rizky Griffin ini, bagaimana kemudian manajemen ini adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, terus pengevaluasian juga untuk mencapai tujuan bersama, begitu. Lagi-lagi untuk mencapai tujuan bersama. Karena ini adalah sebuah cara juga manajemen ini. Jadi begitu.
Jadi simpelnya manajemen adalah proses perencanaan, merancang sesuatu hal. Di dalamnya nanti ada proses kerja-kerja yang nanti kita jelaskan juga seperti itu. Itu simpelnya untuk manajemen sendiri. Terus organisasi. Nah, ini juga menarik, organisasi. Mungkin saya akan mengutip yang lebih dekat dengan kita, yaitu kita mengutip punyanya Thomas, ya, Thomas. Ia mengatakan bahwa organisasi adalah perkumpulan suatu individu dengan individu lain demi merancang sesuatu hal untuk mencapai tujuan bersama. Lagi-lagi tujuan bersama. Tidak luput dari tujuan, Ya, Bang ya. betul. Itu yang dikatakan. Oh, mohon maaf, James Money. Oh, James Money. Terkadang kita lupa juga ya. Kayaknya Iya. harus teh dulu nih. Kalau manusia kan begitu. Tidak luput dari lupa katanya. Betul. Al insanu mahalul khata wan nisyan. Allah. Makanya di sini saya disuguhkan kopi dengan teh. Apalagi Jagat mau ada tahu nggak? ini. Apalagi ini ada durian kawan-kawan. Luar biasa sekali podcast Gemuni. Jadi begini, sebelum kita masuk ke organisasi ya, karena ini diskusi santai ya. Jaga tahu nggak apa filosofi daripada kopi dan teh? Ini kebetulan ada ya kopi dan teh di sini. Oh iya. Jaga tahu nggak? Hah? Mau tahu? Saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu ya. Itu, Pak. Biar cepat. Ini katanya seseorang tokoh juga, Dr. Sarip, ya. Beliau adalah ketua bidang kesehatan di PBNU yang sekarang. Beliau mengatakan bahwa filosofi daripada teh itu untuk berpikir lebih dalam. Kalau kopi itu membantu kita untuk berpikir lebih cepat. Jadi begitu filosofinya. Makanya coba kita lihat, kalau kata dia dalam podcastnya, seseorang politikus sebelum berdebat itu bagusnya minum kopi. Biar berpikir cepat. Berarti pagi hari ini pas Bang ya, ada teh sama kopi. Pas di sini ada Jagat yang minum kopi, dia biar berpikir cepat. Karena apa? Karena Jagat harus berpikir cepat. Karena Jagat harus merancang tuh apa pertanyaan kan gitu. Terus kemudian saya meminum di sini teh biar saya lebih dalam pikiran saya begitu. Untuk menjawab pertanyaan itu. Untuk menjawab pertanyaan Jagat begitu ya. Itu intermezzo aja Jagat. Jadi organisasi ini suatu perkumpulan individu dengan individu lain untuk merancang suatu hal, ya, untuk mencapai tujuan apa yang dirancang tersebut. Begitu. Itu kata James Money. Jadi Jagat sangat konteks dengan organisasi kita, HMI itu sendiri, dengan organisasi-organisasi yang lain lah, begitu. Tentunya pasti di dalam organisasi itu ada individu dengan individu bertemu menjadi suatu kelompok dan mempunyai landasan yang pas, yang konkret begitu. Jadi kalau tidak punya landasan, tidak punya karakter, tidak punya legal standing, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maka bukan organisasi, itu suatu perkumpulan biasa. Perkumpulan semata lah gitu ya. Perkumpulan komunitas semata. Kalau organisasi itu harus punya legalitas, legal formal, terus kemudian segala macam sudah diatur di dalamnya begitu. Jadi begitu Jagat. Organisasi adalah Jagat bertemu dengan seseorang, kemudian mendirikan suatu perkumpulan. Perkumpulan itu punya landasan, punya orientasi, terus kita bawa kemana. Nah, itu baru yang dinamakan dengan organisasi gitu. Jadi tujuannya jelas gitu ya. Jelas tujuannya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di dalam anggaran dasar pasal 4 dikatakan bahwa tujuan HMI itu terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan besar HMI. Sehingga memang betul satu perkumpulan, misalnya Jagat dengan saya berkumpul untuk mengejawantahkan apa yang diperintahkan di dalam anggaran dasar pasal 4 itu. Nah, bagaimana secara efektif? Maka dibutuhkan yang namanya manajemen dan tadi ada kepemimpinan di dalamnya, begitu. Simpelnya begitu ya. Gitu ya, tentang KMU itu. Begitu tentang KMU, sederhananya ya. Karena kita di podcast ini juga langsung ya. Jadi ya begitulah, lanjut. Jadi
antara kepemimpinan manajemen dan organisasi ini saling berkesinambungan gitu. Betul, berkesinambungan. Dia mempunyai arti yang berbeda, Heeh. namun memang secara dia punya korelasi. Dia punya keterkaitan begitu. Jadi ketika kita menjelaskan tentang kepemimpinan, tentu kita juga harus menyentil yang namanya manajemen, karena manajemen adalah proses di dalamnya bagaimana kemudian mengatur, merencanakan dan segalanya begitu. Ya. Tentunya orientasinya pada organisasi. Itu mengenai KMO gitu Bang ya. Itu KMO. mengenai KMO. Betul. Jadi karena memang kita diciptakan bumi adalah sebagai pemimpin Betul katanya. sekali, khalifah fil ardh. Khalifah bil ardh katanya. Jadi jiwa-jiwa pemimpin itu yang harus dimiliki itu apa, Pak? Oke. Untuk jiwa-jiwa kepemimpinan ya, jiwa-jiwa seseorang kepemimpinan itu kalau kita mengacu kepada gaya kepemimpinannya Rasulullah, maka sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin itu sekurang-kurangnya ada 4 jagat. Yang pertama adalah sidik. Ya, nama saya ya. Alhamdulillah ya. Dikasih sama emak namanya, dikasih sama bapak. Oke. Jadi sidik ini apa jagat? Seseorang pemimpin itu harus mempunyai sifat yang namanya sidik. Sidik itu artinya benar, ya, benar. Artinya benar ini bagaimana kemudian seorang pemimpin punya sifat sidik itu menyampaikan segala sesuatu itu dengan benar, tidak simpang siur, tidak berlandaskan. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa dipercaya karena omongannya itu benar. Maka dicontohi oleh Rasulullah, sifat kepemimpinan itu salah satunya adalah benar. Nah, itu sidik. Terus sidik amanah. Amanah menyampaikan, mohon maaf, dapat dipercaya. Amanah itu dapat dipercaya. Jadi seseorang pemimpin juga harus punya karakter dapat dipercaya. Bagaimana kemudian seseorang kader bisa mempercayai ketua umumnya ketika dia tidak bisa dipercaya, omongannya tidak berlandaskan, omongannya maksudnya tidak bisa dipercaya oleh kader, itu kan jadinya nanti berbahaya. Banyak alibi katanya. Nah, nanti banyak alibi, katanya banyak alasan dan lain-lain, kan begitu bahaya. Terus yang ketiga adalah tablik. Tablik ini menyampaikan kebenaran. Sifat seseorang pemimpin yang tadi itu, dia harus bisa menyampaikan kebenaran agar dia bisa dipercaya. Dia bisa dipercaya ini kan kita harus menyampaikan kebenaran kepada seseorang, karena memang itu anjuran juga ada dalam Al-Quran. Sampaikanlah kebenaran kepada siapapun, jangan pilih-pilih orang, kepada siapapun sampaikan kebenaran. Maka di dalam bahasa Arab, peribahasa bahasa Arab itu balighu anni walau ayat, sampaikan walau satu ayat, begitu. Itu memang proses. Jadi kebenaran itu harus disampaikan walaupun memang satu ayat atau seperti apa, itu silakan disampaikan aja selagi itu benar walaupun pahit. Kata hadis sahih, dia mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, sampaikanlah kebenaran itu walau pahit. Saya lupa ya, qulil haqq walau kana murran. Qulil haqq walau kana murran, itu anjuran Rasulullah. Sampaikanlah kebenaran itu walau pahit. Nah, itu yang arti daripada sifat Rasulullah yang ketiga tadi, tabligh ya, menyampaikan kebenaran. Terus yang keempat ini adalah fatona. Sifat seseorang pemimpin itu harus cerdas jagat ya. Seperti jagat begini kan cerdas orangnya. Nah, ini kan menarik, ketika seorang pemimpin itu cerdas, maka segala ucapannya bisa dicerna, segala tindak tanduknya bisa bisa dicontohi oleh kader-kader, kan seperti itu ya. Kalau tidak cerdas kan bagaimana dia jadi memimpin orang lain kan begitu, berbahaya, itu kan berbahaya. Kalau tidak cerdas ini kan kadang kita memimpin diri sendiri juga salah langkah nanti. Ya begitu ya. Itu ya, jadi karena kita ini berada di naungan Islam, jadi jiwa-jiwa kepemimpinannya itu paling tidaklah kita sedikit banyak menirukan gaya kepemimpinan Rasulullah kan. Betul, gaya kepemimpinan Rasulullah. Boleh saya lanjut, Jagat? Boleh. Oke. Jadi sebetulnya bukan secara Islam saja, untuk gaya-gaya kepemimpinan. Tadi itu kan saya mengacu ke gaya kepemimpinan Rasulullah. Untuk gaya kepemimpinan secara umum ini ada beberapa juga yang perlu kita ketahui, Jagat. Yang pertama adalah tipe ya. Tipe atau gaya kepemimpinan itu yang pertama adalah otoriter. Itu yang memang sudah lumrah ya di dalam
hal apapun, ketika kawan-kawan searching pasti yang keluar adalah itu. Jadi gaya kepemimpinan itu satu, otoriter ini pemaksaan, memaksakan kehendak sendiri, ya kan. Jadi kita ingin sesuatu hal itu kita memaksakan orang lain tanpa mengerti kondisi di lapangan seperti apa. Gak mau tahu lah gitu. Gak mau tahu. Misalnya hujan ya kamu harus turun, otoriter namanya ya. Nah terus kemudian yang kedua adalah demokratis. Demokratis ini dia cenderung musyawarah mufakat. Kita rembukan yuk gimana ini caranya untuk mencapai tujuan ini. Ayo kita bersama. Kalau dengan cara ini tidak bisa maka kita plan B dengan cara ini. Nah itu biasanya musyawarah. Terus yang ketiga adalah seorang pemimpin, gaya-gaya kepemimpinan yang ketiga ini paternalistik. Paternalistik itu bersifat kebapak-bapaan. Nah, bersifat kebapak-bapaan ini artinya dia mengayomi. Seorang bapak kan harus kiranya untuk mengayomi kan. Nah, ini biasanya seorang pemimpin yang punya sifat ini biasanya mengayomi. Aduh, nah gimana anak-anaknya gitu beda. Dia anggap sebagai anak-anaknya. Nah, itu paternalistik. Paternalistik itu sifat kebapak-bapaan, sifat untuk mengayomi. Terus yang selanjutnya ini adalah karismatik. Kalau karismatik kalau kita tarik ke tokoh nasional dia mungkin sosok yang lebih pas adalah mungkin kalau dalam Islam mungkin kiai-kiai terdahulu. Terus kemudian kalau di dalam tokoh nasional itu sendiri Soekarno. Soekarno ini sosok yang karismatik. Dia punya wibawa yang luar biasa sehingga dia ngomong apapun lantang dan orang ingin mengikutinya karena dia sosok yang karismatik. Itu gaya-gaya kepemimpinan ya kalau secara umum. Begitu Jagat. Itu sudah gaya sudah dibedah semua ya tadi Pak Bid ya. Pak Bang ya. Sudah semua. Nah, kepemimpinan sudah, karena kita ini akan membedah satu persatu kepemimpinan manajemen dan organisasi ini, maka perlu ketahui kawan-kawan ini juga hal ini. Terus apa sih definisi dari organisasi itu kan Kak? Dan apa saja yang terdapat di dalam sebuah organisasi itu? Oke. Untuk definisi ya. Definisi sendiri kawan-kawan sebetulnya umum ini ya. Karena ketika berbicara tentang organisasi yang berbeda, maka definisi pun berbeda. Tetapi arti daripada definisi itu sendiri suatu kelompok yang ada di dalam suatu perkumpulan. Iya. Itu arti di dalam definisi itu sendiri, definisi atau bidang ya. Bidang. Jadi misalnya ya Jagat punya sebuah komunitas, didirikanlah sebuah kelompok-kelompok dalam komunitas itu, misalnya kelompok kewirausahaan. Nah, kelompok misalnya keorganisasian. Nah, itu yang dinamakan dengan definisi. Jadi suatu kelompok di dalam perkumpulan itu sendiri, kelompok untuk mengelompokkan tujuan yang satu begitu. Misalnya kamu tujuannya eksternal ya, berarti bidangnya eksternal. Kamu tujuannya lebih ke internal, berarti divisi internal. Seperti itu. Jadi suatu kelompok yang ada dalam perkumpulan itu, dalam organisasi itu. Dan ketika berbicara tentang divisi, semua organisasi itu punya divisi yang berbeda-beda juga. Jadi tidak sama. Jadi misalnya begini, tergantung daripada arah gerak atau arah ruang gerak daripada organisasi itu. Kalau geraknya organisasi ini bergerak di bidang kewirausahaan, maka divisi-divisi atau divisi-divisi atau bidang-bidang di dalamnya biasanya lebih condong kepada bidang kewirausahaan. Kalau organisasi perkaderan mungkin lebih kepada penelitian pengembangan, terus keprofesian, terus kemahasiswaan dan lain-lain seperti di kita di HMI kan seperti itu. Kalau di orientasi yang organisasi-organisasi kewirausahaan misalnya pasti yang dibanyakin bidang manajemen organisasi misalnya, bidang sumber dana misalnya, seperti itulah ya. Singkatnya semua organisasi tentu ketika berbeda tujuan maka berbeda juga divisi dalamnya. Seperti HMJ juga kan berbeda. Dengan betul. Kita di HMJ berbeda dengan kita di HMI. Di HMJ di ilmu komunikasi sendiri, karena saya ilmu komunikasi, di HMJ itu ada divisi public relation, ada divisi TV film, ada divisi jurnalistik. Karena apa? Karena ya memang itu yang berkorelasi dengan tujuan dari program studi kan seperti itu jaga. Berarti divisi ini juga kita istilahkan sebagai bagaimana divisi ini membantu mempermudah tujuan itu ya. Betul, gitu ya. Mempermudah tujuan karena dia kelompok di dalamnya
yang menyatukan misalnya program kerja apa nih, berarti oleh bidang ini misalnya, seperti itu ya kan. Yang penting suatu kegiatan itu tidak melenceng daripada tujuan itu Ya, sendiri. betul sekali, betul sekali ya. Itu mengenai organisasi kan Dah ya. Ya. Bang ya, mengenai organisasi. Terus ini lebih mengarah kepada manajemen ini. Bagaimana cara manajemen suatu organisasi itu kan Dah? Bang. Dan tujuannya sih manajemen ini di dalam organisasi itu bagaimana kan begitu? Oke. Kenapa kok di dalam organisasi ini harus ada manajemen kan begitu? Siap. Jadi begini, lebih kepada cara bagaimana ya, atau di dalamnya itu ada proses apa saja gitu. Jadi begini, kalau kita mengacu kepada buku yang ditulis oleh Tri Astuti, ya buku yang berjudul dengan Manajemen Organisasi. Setidak-tidaknya ia menyebutkan ada 7 proses manajemen di dalam sebuah organisasi. Yang pertama adalah planning jagat. Tentu ketika kita berbicara tentang manajemen, maka kita akan berbicara tentang bagaimana proses-proses di dalamnya. Yaitu yang pertama adalah planning. Planning ini tahap perencanaan jagat. Planning ini bagaimana kemudian suatu perkumpulan tersebut merencanakan apa nih ruang gerak dan arah perjuangan ke depannya. Orientasi organisasi kita ini mau kemana kan? Nah, itu yang dibutuhkan dibutuhkan yang namanya manajemen, proses perencanaan. Sehingga nanti organisasi yang kamu lakoni, organisasi yang kamu ambil itu tujuannya bisa tercapai karena manajemen yang bagus. Nah, di dalam manajemen itu yang pertama yaitu tadi kita harus ada tahap planning. Planning ini bagaimana kemudian kita proses perencanaannya dari awal sampai akhir, segmentasi organisasi kita ini kepada siapa, kepada kader atau kepada orang-orang yang tua misalnya, kan begitu jaga. Berarti harus jelas ya. Harus jelas memang. Biar terukur dan terarah katanya. Biar terukur dan terarah. Terus yang kedua ini organizing. Organizing ini adalah pengorganisasian. Nah, tadi sudah perencanaan. Maka perencanaan itu diejawantahkan lewat bagaimana kemudian kita mengorganisir. Oh, ini karena planningnya begini, jadi kamu ya untuk tupoksi yang ini, jadi harus diorganisir. Kamu ya untuk yang ini. Ada pembagian begitu. Diorganisir. Jadi organizing ini bagaimana kemudian kita membagi sesuatu hal untuk mencapai tujuan perencanaan tadi. Jadi tentu adanya organizing ini untuk juga mengejawantahkan apa yang menjadi planning kita. Begitu jagat. Terus ada controlling. Saya hanya sebutkan beberapa saja. Controlling ini ada kontrol lah, proses controlling di dalamnya begitu. Pengawasan. Jadi sesudah kita memberikan tugas satu persatu nih, kita sudah kasih tugas, saya memberikan tugas kepada jagat untuk kamu begini, tetap harus dikontrol begitu. Agar apa? Ya agar semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Begitu, terukur dan terarah tadi kita jaga. Begitu ya sederhananya. Sederhananya seperti itu. Ada beberapa, cuma saya hanya sebutkan beberapa saja begitu. Itu saya rasa yang lebih penting memang itu. Berarti manajemen ini sangat urgent di dalamnya organisasi itu, Bang. Ya, urgent sekali karena menyangkut dengan perencanaan kita dan lain-lain. Perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang kan begitu Anda ya. Nah, terus ini memang kawan-kawan yang ada di sana, yang di luar Malang maupun yang ada di Malang ini pasti mempunyai pemikiran begini. Apa sih hubungannya antara kepemimpinan, manajemen dan organisasi? Takutnya kita membedah satu persatu kepemimpinan, manajemen dan organisasi sudah kita paham, sudah kita bedah satu persatu, akan tetapi kita tidak tahu hubungannya ini apa sih kan begitu kan? Betul. Jadi begini, Jagat, kalau kita mengambil tentang hubungan antara ketiga bidang ini, maka saya katakan tadi bahwa memang ketika kita berbicara tentang kepemimpinan, maka tidak terlepas daripada manajemen. Ketika kita berbicara tentang kepemimpinan dan manajemen, maka kita tidak bisa keluar daripada ranah organisasi, ranah perkumpulan dan lain-lain. Maka kepemimpinan, manajemen dan organisasi ini menjadi suatu korelasi, menjadi suatu
suatu pembahasan yang memang harus disatukan begitu. Karena ini adalah cara nih gitu. Jadi apa sih apa keterkaitannya apa? Kok bisa kepemimpinan, manajemen dan organisasi? Kenapa tidak yang lain? Betul. Kepemimpinan, akuntansi dan organisasi kan bisa. Kepemimpinan, komunikasi dan kan begitu dah. Jadi begitu. Nah, korelasi keterkaitannya adalah tentu ketika kita berbicara tentang organisasi jagat. Di dalam suatu organisasi tentu ada proses. Prosesnya itu yang dinamakan dengan manajemen. Proses kita merencanakan sesuatu hal, kita ingin dikemanakan, orientasi kita dikemanakan, tujuan kita bagaimana, itu adalah manajemen jagat. Jadi organisasi yang kita dirikan itu harus ada namanya perencanaan, tahap rancangan di dalamnya, sehingga kita bisa mencapai tujuan yang bersama juga, tujuan yang efektif. Tentu adanya manajemen tadi. Nah, organisasi butuh manajemen, itu korelasinya. Nah, di dalam manajemen sendiri, jagat, butuh yang namanya sosok pemimpin. Ini simpelnya ya. Butuh yang namanya sosok pemimpin untuk menjadi motor, untuk menjadi promotor, penggerak. Gitu. Kalau nggak ada pemimpinnya, siapa yang menjalankan? Bayangkan saja, organisasi ini kan benda mati, jagat. Benda mati. Dia benda mati yang tidak bisa gerak ketika tidak ada kader, ketika tidak ada struktural di dalamnya. Begitu ya. Jangankan ada struktural, tidak ada. Ada pun ada yang tidak jalan. Begitu. Itu kembali kepada individu masing-masing. Kembali kepada organisasi dan individunya begitu. Jadi begitu jagat. Organisasi membutuhkan yang namanya manajemen untuk mengatur segala sesuatu di dalamnya. Tentu untuk mengatur itu butuh sosok pemimpin untuk mengatur segalanya. Jadi korelasi antara kepemimpinan, manajemen dan organisasi ini semuanya keterkaitan, saling berkorelasi. Tidak bisa dipisahkan antara satu. Tidak. Di antara tiganya ini bisa dipisahkan, tapi dalam penjelasan lebih bagus kita satukan. Karena memang dia berkorelasi gitu. Betul. Dan memang dalam penjelasan memang tidak bisa kita pisahkan gitu. Karena semua di dalam pembahasannya yang mengarah ke satu hal gitu. Tujuan bersama. Kayak ikatan-ikatan aja ya kayak ini tidak bisa dipisahkan. Ikatan cinta gitu. kayak sinetron aja ikatan. Begitu jagat ya. Sederhananya. Mohon maaf kalau penjelasan saya ini kurang terstruktur, sistematis dan masif. Asik. Siap. Itu ya kawan-kawan yang berada di luar sana yang lagi menonton podcast Komuni hari ini, yang tentunya cuacanya sangat cerah ya, sangat mendukung. Itu adalah beberapa hal yang kita bahas tadi itu mengenai KIPU. Dan jadinya bagaimana kawan-kawan nanti ketika telah mendengarkan, melihat podcast ini, kedepannya organisasi yang kalian emban itu, yang kalian amanahkan itu lebih terstruktur. Amin. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu ya. Mungkin sebelum kita akhiri podcast ini, Bang ya, sebelum kita akhiri, saya minta pesan dan kesan abang ini dulu, yang kawan-kawan yang berada di luar Malang, yang lagi nonton podcast ini kan begitu. Oke, ya. Mungkin kalau untuk pesan dan kesan ya. Pertama pesan saya, jangan sampai tidak berorganisasi. Itu ya pertama. Karena orang-orang besar, para promotor bangsa, para founding father bangsa, semuanya berlatar belakang organisasi. Itu paling penting ya. Kawan-kawan yang punya asumsi bahwa organisasi itu tidak penting, itu salah besar kawan-kawan. Salah besar. Karena di organisasi justru kita akan belajar segalanya. Bahkan yang tidak diajarkan di kampus, saya berani bilang begini ya. Yang tidak diajarkan di kampus itu diajarkan di organisasi. Saya berani bilang seperti ini karena saya sendiri sudah mengalami. Saya sendiri mengalami. Yang tidak diajarkan di kampus, kawan-kawan itu diajarkan di organisasi. Maka secara secara relasi juga kawan-kawan punya teman yang banyak ketika kita berorganisasi. Itu pesan saya. Jadi untuk mahasiswa baru nantinya, kalau melihat podcast ini, kalau tidak lihat juga tidak apa-apa. Kalau melihat ya, kalau kebetulan mampir, jangan lupa berorganisasi, itu pesan saya. Terus yang terakhir, pesan saya untuk kawan-kawan yang punya ranah di bidang ini dan kawan-kawan yang mensupport ya di HMI Komuni sendiri, podcast ini jangan sampai mati. Siap. Karena kita berbicara tentang perkaderan di HMI, sudah seharusnya kita untuk bertransformasi
perkaderan-perkaderan lama itu harus kita transformasi ke perkaderan-perkaderan yang seperti ini, yang lebih modern. Bagaimana kemudian kawan-kawan yang ada di kampung tetap bisa mendengarkan materi-materi 6 pokok yang sudah sekarang sudah di kawan-kawan sudah difasilitasi oleh KPP lewat rancangannya semua kawan-kawan yang ada di bidang-bidang PTKP, P3A semuanya kan merancang ini podcast lalu kemudian dijalankan oleh kawan-kawan KPP kan seperti itu. Itu yang kemudian harus dipegang terus ya sampai akhir. Mudah-mudahan podcast seperti ini terus digalakkan juga budaya-budaya literasi di komisariat ya, biar kedepannya justru lebih masif perkaderannya. Kata-kata yang terakhir, karena kita berbicara tentang seni memimpin, seni manajemen dan lain-lain, maka ada quotes dari saya. Siap. Karena saya mantan KPP. Berbicara tentang seni, jangan lari-lari. Karena seni bukan soal caci maki. Berbicara tentang seni juga jangan sampai kamu lari-lari, karena seni hanya akan mati ketika kamu tak mau berkreasi. Begitu ya, simpel saja ya. Siap. Jadi seni hanya akan mati ketika kamu tak mau berkreasi. Kader-kadernya sudah tak mau berkreasi lagi. Nah, itu yang berbahaya. Jadi teruslah berkreasi, teruslah berinovasi, karena kita sudah di zamannya memang seperti itu. Sudah di zamannya digitalisasi media dan lain-lain, sehingga kita harus bertransformasi ke situ lah untuk perkaderan dan lain-lain ya, seperti itu. Siap. Terima kasih Bang ya. Tadi sudah menjelaskan panjang kali lebar, dan tentunya yang saya harapkan ini bagaimana ketika setelah mendengarkan podcast ini dapat diimplementasikan di luar sana. Amin. Itu adalah podcast pada pagi hari ini. Dan tentunya jangan lupa kawan-kawan yang ada di kampung ini, yang menonton hari ini, jangan lupa like dan subscribe. Itu paling penting. Paling penting itu. Dan subscribe biar tidak ketinggalan info-info terpenting dari kita. Dan tentunya terima kasih banyak Abang ya. Sama-sama, mohon maaf ini kalau penyampaian saya kurang terstruktur, kurang sistematis juga. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada titik pencerahan lah buat kawan-kawan, walaupun memang satu titik saja. Gitu. Itu itu adalah podcast dari kita, dari HMI Komuni. Dan jangan lupa sekali lagi, biar tidak ketinggalan info, biar tidak ketinggalan informasi-informasi terpenting dari HMI Komuni, maka jangan lupa subscribe dan like channel loncengnya ya, tombol di bawah ini yang merah. Itu mungkin sekian dari saya. Dan saya juga banyak mengucapkan terima kasih kepada Abang yang sudah bersedia datang di dalam podcast pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Semoga kawan-kawan yang berada di luar Malang dan berada di Malang tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan semangat sesuai dengan kita diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri. Sekian dari saya podcast pada pagi hari ini. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Yakin usaha sampai dengan iman, ilmu, amal. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.